Silahkan kalian di layar. Saya akan mencoba melakukan sosialisasi mengapa kurikulum wajib berubah atau harus berubah. Dinamakan dengan judul Sasis Mobil Listrik Sosialisasi Aktif Siswa 9 kelas sebagai model bina langsung dengan langkah inspirasi sederhana terapkan dan respon terhadap implementasi kurikulum. Intinya, perubahan itu suatu keniscayaan yang harus kalian hadapi. Tetap berpikir positif, tetap berpikir bahwa kita harus maju dari segi pendidikan. Oke, silakan lihat di layar. Kalian ketahui saat ini kurikulum kita kurikulum apa ini? Ya. Sudahkah kalian merasa merdeka? Belum. Mengapa belum merdeka? Pelan-pelan melalui bimbingan ini kalian akan tahu betapa pentingnya perubahan kurikulum itu. Ya. Saya awali pantun. Cakepin ya. Naik tambangan menyusuri mahakam. Harusnya tenang sampai ke tepian. Saya mulakan dengan salam. Izinkan saya mulai pemaparan. Salam dan bahagia, mudah kalian bisa mengikuti sampai habis ya materi hari ini. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan. Ibaratnya mbahnya atau rohnya atau jantungnya sekolahan itu kurikulum. Kurikulumnya hidup sekolah. Kurikulumnya nggak jelas juga sekolahan. Tapi alhamdulillah kita pelan-pelan mulai bagus karena dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik dari kelas 10 fase E hingga kelas 12 fase F. Kurikulum itu jantungnya pendidikan. Kalau Humas, Sarpres, kesiswaan itu ya paru-parunya mungkin atau empedunya mungkin, ya lainnya kayak gitu ya. Oke. Nih, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Kalian mau belajar kata terus? Nah, sekarang dengan namanya teknologi, ya, makin maju. Contohnya materi ini juga nanti dapat lihat, dapat saksikan di flipbox yang sudah saya bagikan melalui ketua kelas tadi. Tapi fokus dulu pada yang saya jelaskan ini. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan. Pedoman digarisbawahi dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Kalau tanpa ada kurikulum, mungkin tidak ada jadwal. Tanpa kurikulum tidak ada program semester, program tahunan. Tanpa kurikulum tidak akan terbagi mata pelajaran produktif, adaptif, dan normatif dalam SMK. Foto-foto itu kemana saja, ya? Komponen kurikulum menurut Ralph Taylor ada 4: tujuan, konten, metode, evaluasi. Apa sih pentingnya kurikulum bagi satuan pendidikan? Terus apa saja isi dari kurikulum secara utuh dan menyeluruh? Bagaimana metode, cara, tindakan, strategi penerapan kurikulum dan pembelajaran? Evaluasi atau asesmen seperti apa untuk efektivitas kurikulum dalam siswa setelah mengikuti pembelajaran selama 1 semester? Itu semua poin merah ini kalau saya jelaskan 2 hari 2 malam nggak selesai. Tapi nanti seharusnya bisa kalian lihat di internet ya. Dulu zaman saya sekolah jari masih 2, A, B, C, D kalau ngerti, geser. Kalau salah dititik, dihapus, digaris. Sekarang harus sudah pakai namanya laptop, ada namanya smartphone atau hari ini silahkan kalian di layar. Saya akan mencoba melakukan sosialisasi mengapa
sosialisasi aktif siswa semester kelas sebagai model tidak langsung dengan langkah inspirasi sederhana, terapkan dan respon terhadap implementasi kurikulum. Intinya, perubahan itu suatu keniscayaan yang harus kalian hadapi. Tetap berpikir positif, tetap berpikir bahwa kita harus maju dari segi pendidikan. Oke, silakan dilihat juga ya. Kalian ketahui saat ini kita kurikulum apa ini? Ya. Sudahkah kalian merasa merdeka? Belum. Mengapa belum merdeka? Pelan-pelan melalui bimbingan ini, kalian akan tahu betapa pentingnya perubahan kurikulum itu. Ya. Saya awali pantun. Cakepin ya. Naik tambangan menyusuri mahakal. Harusnya tenang sampai ke tepian. Saya melangkah dengan salam, izinkan saya mulai pemaparan. Salam dan bahagia, biar kalian bisa mengikuti sampai habis ya materi hari ini. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satu pendidikan. Ibaratnya mbahnya atau rohnya atau jantungnya sekolahan itu kurikulum. Kurikulumnya hidup sekolah. Kurikulumnya nggak jelas juga sekolahan. Tapi alhamdulillah kita pelan-pelan mulai bagus karena dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik dari kelas 10 fase E hingga kelas 12 fase F. Kurikulum itu jantungnya pendidikan. Kalau humas, sarpres, kesiswaan itu ya paru-parunya mungkin atau empedunya mungkin, ya presiden kayak gitu ya. Oke. Nih, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan belajar akan membosankan tanpa adanya perubahan. Kalian mau belajar kater terus? Nah, sekarang dengan namanya teknologi, ya, makin maju. Contohnya materi ini juga nanti dapat lihat, dapat saksikan di flipbox yang sudah saya bagikan melalui ketua kelas tadi. Tapi fokus dulu pada yang saya jelaskan ini. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan. Pedoman digarisbawahi dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta ini. Kalau tanpa ada kurikulum, mungkin tidak ada jadwal. Tanpa kurikulum tidak ada program semester, program tahunan. Tanpa kurikulum tidak akan terbagi mata pelajaran produktif, adaptif, dan normatif dalam SMK. Foto-foto itu manis saja, ya. Komponen kurikulum menurut Ralph Taylor ada 4: tujuan, konten, metode, evaluasi. Apa sih pentingnya kurikulum bagi satu pendidikan? Terus apa saja isi dari kurikulum secara utuh dan menyeluruh? Bagaimana metode, cara, tindakan, strategi penerapan kurikulum dan pembelajaran? Evaluasi atau asesmen seperti apa untuk efektivitas kurikulum dalam siswa setelah mengikuti pembelajaran selama 1 semester? Itu semua poin merah ini kalau saya jelaskan 2 hari 2 malam nggak selesai. Tapi nanti seharusnya bisa kalian lihat di internet ya. Dulu zaman saya sekolah jari masih 2, A, B, C, D kalau ngerti, geser. Kalau salah ditipek, dihapus, digaris. Sekarang harus sudah pakai namanya laptop, ada namanya smartphone atau ya gitu. Ya, itu kalau kalian hanya datang ke sekolah, duduk di bangku atau di hadapan guru, lalu mengerjakan tugas pulang, nggak terlalu efektif namanya OSP. Kalian coba banyak berkolaborasi dengan guru-guru produktif, ya, banyak berkolaborasi dengan guru-guru yang mengajar kompetensi keahlian terutama karena basicnya SMK adalah keguruan. Dan
Yang di hijau bisa kalian lihat bahwa seluruh komponen masyarakat, orang tua, dalam payung paguyuban komite sekolah, pemerintah, industri harus satu persepsi. Ya, KSP kita SMK 1 Samarinda dengan kita di sini SMK 11 pasti berbeda. Mereka orang kota, kita pinggiran kota. Kita dengan SMK 1 Samboja beda. Mereka dari pesisir, tepi laut, pantai. Dengan SMK Negeri 1 Taringga Barat, mereka dari hulu, pedalaman, beda karakternya. Kalau mungkin mereka bisa cocok dengan SMK 1 Taringga dalam agrobisnis, agroindustri, budaya tanam dan sebagainya, itu media mereka kehutanan. Kalau kita di sini cocok bila ada jurusan pertambangan, masih dia dengan jurusan TBSM. Tapi kalau kita di sini buka jurusan nautika, perkapalan, atau maritima, nggak cocok. Sebelah kita tambang, depan kita waktu emas misalnya, nggak ada hubungan masih. Oke, lanjut. Kurikulum haruslah lebih fokus pada pengembangan soft skill. Apa soft skill? Ayo, apa soft skill? Kalau soft skill, kalau soft skill itu adalah bagaimana sikap, sifat, adab yang terbangun dalam karakter, kepribadian kita untuk peduli dengan orang sekitar kita, peduli dengan pembelajaran kita, peduli dengan masa depan kita, itu soft skill. Perangai kita. Kalau misalnya ngatur-ngatur, nggak jelas, saya belum ajar, itu berarti soft skill itu kurang. Ketika belum ajar, diperhatikan. Jadi dampaknya apa? Salah satu soft skill yang harus dikembangkan, misal sebagai seorang lulusan SMK nanti akan menjadi entrepreneur kalau memang tidak mampu diserang paksa kerja atau industri atau perusahaan, tapi masih memungkinkan dengan diserap oleh industri dari perusahaan. Soft skill itu harus bagaimana dia punya attitude, sikap yang baik terhadap mitra kerja, yang baik terhadap atasan, yang baik terhadap bawahan menjadi pemimpin. Tapi selagi kalian masih SMK, tunjukkan soft skill-nya pelan-pelan kita bina karakter. Kalian handal, kompeten, cakap, tuntas dari segi keterampilan, dari segi psikomotorik, dari segi keahlian. Tapi kalau kalian tidak punya adab, kalian tidak punya etika, berarti soft skill. Yang dikejar itu soft skill dulu. Bagaimana adab kan bagus, baru nanti menyertai keterampilan. Tapi selagi belum adab yang bagus, sebelum adab itu tertata, maka ilmu itu tidak ada yang bertahan. Makanya yang dikejar adalah soft skill sih. Yang jelas abad 21 di situ di garis kuning bahwa teknologi tidak bisa melepaskan. Dulu bahan motor kan begini nih ngompanya, habis itu diinjak, habis itu ditekan. Sekarang lebih efisien lagi. Mungkin kalau ke depan abad 22 ditiup terkompas di ban. Itu tidak bisa dilepaskan dengan teknologi. Makanya intinya adalah kalian generasi saat ini jangan gaptek, harus melek, mampu mengelaborasikan dalam teknologi, kreativitas digabungkan dengan kolaborasi dalam menyusun proyek. Ya. Jangan maunya catat buku sampai habis, maunya didikte, maunya menjiplak, nggak ada lagi. Maka tadi metode-metode ini ayo mulai diterapkan. Ya. Kalau nggak paham, tanya langsung pada guru terkait mereka menggunakan yang mana. Kalau saya kecenderungannya kan PBL, Project Based Learning. Oke. Kalian sudah mengenal Perina kan? Oke.
menekankan pada pembelajaran musik dan keberagaman, bahwa kita banyak heterogen, agama, suku, ras, warna kulit, golongan, asal daerah, ekonomi keluarga dan sebagainya, latar belakang yang sangat majemuk. Tapi jangan sampai jadi belenggu dalam pembelajaran, ya. Kalau kalian berbeda, miskin, kaya, tinggi, rendah, hitam, putih, pintar, kurang pintar, ya, tidak ada yang tidak pintar, tidak ada yang bodoh, tapi kurang pintar, karena kurang itu masih mungkin untuk tambah. Tapi kalau tidak, itu tersugesti sudah memikirkan bahwa saya orang yang tidak bisa, berarti sebenarnya bodoh. Jangan, tidak ada kata bodoh. Makanya tetap harus saling menghormati dalam keberagaman. Ingat proyek profil pelajar Pancasila apa saja 6 dimensinya? Ayo, bertakwa, habis itu gotong royong, berkebinekaan global dan lain sebagainya. Ingat yang 6 itu? Ya kok mau belajar P5 kalau 6 dimensinya masih lupa. Tapi ingat yang 6. Kan P5 setiap Jumat itu kan selalu diingatkan bahwa ada 6 dimensi, ada 6 aspek dari membangun P5 itu. Profil pelajar Pancasila. Ayo siapa yang ingat 6 ya? Wih, berarti ini harus dievaluasi nih. Ini harus disikapi lebih lanjut kepada koordinator P5 bahwa penguatan profil pelajar Pancasila, ya, itu minimal kalian harus ingat dengan cara menghafal. Nggak ada yang ingat? Coba saya kasih kesempatan 1 menit, buka HP-nya. P6 dimensi atau 6 aspek dari P5. Itu kan sudah setiap Jumat itu berganti tematiknya, berganti aspeknya. Ayo dapat sudah? Siapa yang dapat? Ayo, saya tunggu 30 menit lagi. Apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1, 2, mandiri. 3, 3, bergotong royong. 4, 4, berkebinekaan global. 5, benar, 6. Siapa yang hafal? Itu seharusnya sudah di dalam ingatan kalian sudah patung betul itu loh. Udah pasti ingat. Kalaupun terbalik-balik nggak jadi masalah. Tapi usahakan kamu beriman tetap ya. Yang sisa itu banyak jadi masalah. Harusnya betul. Oke. 6 tadi itu diupayakan untuk mengembangkan karakter kalian, mengembangkan kompetensi kalian, menebalkan jiwa sosial kalian. Pertama, beriman. Contohnya apa sih? Sederhananya beriman. Kalian tuh yang sering terjadi di kelas nih, pulpen di sini, dari setelah, ya, ingat aku kan? Ya. Itu kan ujian untuk namanya dimensi karakter bagaimana? Ya kan? Dalam hitungan detik, walaupun tajuknya alasannya minjam, nanti kembali lagi, tapi kan minimal ada akal. Kalau yang kedua apa? Tadi apa yang kedua? Beda. SM 19, wah beda banget. Ya. Maka kita harus punya prinsip bahwa 11 udah gitu. Mungkin dari 6 kompetensi kejuruan ada yang lebih diutamakan, bukan diutamakan sih, ada yang lebih untuk bisa berbicara lebih lanjut di tingkat kota, provinsi, nasional. Misalnya alat beratnya, misal TBSM-nya, misalnya busananya. Uniknya apa? Karena mereka di sana nggak ada. Kita besarkan ini, maka kewajiban kalian ayo angkat prestasinya, ayo kembangkan kompetensinya, ya. Lalu di situ dijelaskan lebih lanjut bahwa memang kalian punya beban belajar. Beban belajar kalian dalam menguasai kompetensi
adaptif, normatif, produktif. Mata pelajaran produktif kalian atau yang non produktif kalian harus kuasai. Tapi minimal kalian punya diri. Kalau bisa fokus supaya kalian betul-betul tidak sekadar hadir di kelas. Dalam itu dari pukul 7:30 sampai pukul 4 di sekolah. Ya. Lalu juga kalian bisa lihat di kolom hijau. Ya. Disusun berdasarkan penyesuaian geografis. Sebenarnya KOSP SMK 11 sudah disusun. Kemarin ada pelibatan tapi beberapa siswa OSIS. Ketika tim manajemen sekolah, kepala sekolah, seluruh wakil, pembina OSIS, guru-guru, kaprok, kajur, kumpul, ada berbagai siswa perwakilan dari OSIS ikut merapatkan untuk menyusun KOSP itu. Tapi ke depannya 2024, 2025 kalau bisa ada ide keren kalian bahwa Pak Palaran ini kalau TBSM itu Pak bisa enggak kira-kira eskulnya berkaitan dengan trail misalnya atau balapan Pak, karena Palaran dan stadion sampaikan itu nanti kita bahas, kita satukan persepsinya. Mungkin nggak ada sebuah balapan akhir-akhir TBSM karena bagian dari KOSP itu adalah ekstrakurikuler. Kalian mampu mengukur dimensi roda, mampu melakukan overhaul atau sekadar mengganti oli, mengukur transmisi dan sebagainya. Tapi ada muatan lokal khasnya Palaran yang harus dikembangkan. Palaran dengan stadion boleh enggak? Palaran dengan sirkuit boleh enggak kita adakan eskul balapan daripada kita terjebak pada balapan liar. Itu ide-ide kayak gitu sampaikan kapok atau ke OSIS. OSIS nyampaikan dalam forum rapat penyusunan KOSP tahun depan. Jangan semua dari guru oleh siswa untuk siswa, tapi dari siswa oleh siswa untuk siswa. Guru, sekolah, manajemen hanya sebatas fasilitator, ya, atau yang mendampingi plus yang motivasi. Misalnya kalian lagi nih, Pak, kita jurusan TBSM, kenapa nggak kita buka tuh di depan gerbang workshop kecil atau pitching factory kecil atau unit produksi kecil, servis ringan Pak, atau ganti oli atau sekadar pompa ban. Kalau yang pompa bisa sama yang SMK 11 gratis atau 50% diskon, tapi kalau orang luar bayar full. Uangnya nggak kalian kan untuk operasional kalian juga, untuk biaya kalian juga. Hidupkan ide-ide itu, hal yang ringan, hal yang kecil, hal sederhana. Melalui tadi semua inspirasi, semua apresiasi melalui regulasi kurikulum. Semua diatur nanti pihak kurikulum dalam regulasi berkoordinasi dengan Pak Didi selaku Kapro, berkoordinasi dengan Pak Edi selaku Kajur, berkoordinasi dengan Pak Abidin selaku unit produksi, berkoordinasi dengan OSIS. Kalian bisa, cuma kalian nggak berani. Bukan nggak berani, belum berani. Kita ini kelemahannya satu sih sekolah dari segi geografis ya. Posisi sekolah kurang strategis. Kita masuk dalam gang, masuk dalam lorong. Beda kayak SMK 14, SMK 1, SMK 2, sehingga nilai marketing mereka, pemasaran kalian punya panitia satu kelas. Contoh sederhana dalam satu kelas, bahwa Pak Rijal pasti akan membedakan antara Valentino Rossi selaku orang Toraja kan, dengan Amsi selaku orang Jawa misalnya. Tapi tentu tidak membeda-bedakan dari keberagaman suku itu. Tapi tetap menghormati, misalnya dari nada bicara, dari cara menyampaikan ide, dari cara untuk hanya hal sederhana mengetuk pintu, mungkin beda, atau permisi beda. Makanya kita ini sebagai guru harus bisa menyesuaikan. Ya, lalu di sini juga kalian harus bisa mengadaptasi diri. Ya, seandainya disuruh membuat semacam materi tertentu dengan kejuruan,
kalian bisa lihat di internet langkah-langkah memasukkan materi pembelajaran, hasil pembelajaran YouTube. Itu perlu kolaborasi, ya. Jangan hanya pakai buku ditulis dikumpul, pakai buku. Ini sudah 2023, mau 2024. Jadi ya di sini intinya tadi apa? Kata Ki Hajar tadi kan? Keselamatan dan kebahagiaan. Jangan sampai ketika kalian pulang dari sekolah, tadi saya ngapain dari sekolah? Kok tahu-tahu istirahat? Kok tahu-tahu juhur? Kok tahu-tahu pulang? Dapat apa saya di sekolah? Apa hanya formalitas di sekolah? Apa hanya tahu tentang uang saku di sekolah? Atau hanya tidur-tidur di belakang di sekolah? Makanya yang paling penting resapi kata Ki Hajar tadi, keselamatan dan kebahagiaan tentu dengan kodrat alam dan kodrat zaman kalian saat ini beda dengan zaman saya. Zaman saya boro-boro mengenal pakai motor satu orang satu, angkat aja rebutan gitu. Boro-boro pakai HP. Telepon umum pakai koi masih itu pelan. Sekarang lebih canggih. Ya, sepatu sudah dimudahkan, akses transportasi sudah dimudahkan, helm sudah dimudahkan. Tinggal kalian bagaimana memaknai, memanfaatkan semua itu untuk kepentingan belajar. Maka jika ada kebijakan sekolah boleh pakai HP. Oke, manfaatkan HP itu untuk hal yang positif. Jangan sampai tiba-tiba ada informasi yang enggak tentang penyalahgunaan. Ya, melek literasinya terlalu jauh untuk hal-hal yang sifatnya pornografi. Ya, makanya kalian nih kita coba bersahabat, pelan-pelan kita mengubah, pelan-pelan kita yakin bahwa kita ini berproses untuk maju, berproses untuk semakin positif, berproses untuk lebih baik, tentu dengan bersama-sama membenahi KOSP kita. Ide kalian, yuk sampaikan. Lalu berikutnya ini yang terakhir kalau nggak salah. Kolaborasi dalam keterbukaan antara guru dan peserta didik sangat penting untuk memaksimalisi segala bakat, minat, potensi tumbuh, kembang dan proses belajar peserta didik. Kuncinya apa sih nih? Yang harus tadi ini. Nih keterbukaan. Kalian tolong ide apapun sampai hal apapun yang kurang dari penyajian pembelajaran, dari keberlanjutan pendidikan yang ada di SMA 11, dari penerapan kurikulum yang terjadi baik produktif maupun non produktif, sampaikan langsung. Ingaso Sukulodo telah memberikan keteladanan, kebaikan, panutan. Imajo Bangun Karso di tengah memberikan motivasi semangat. Tuturi Handayani dari belakang dia membangkitkan untuk kalian. Tetap, ayo kita di sekolah pinggiran kota dan bahkan akan menjadi calon penyangga KM kalau jadi. Kalian ini generasi Z yang masuk generasi Alpha. Janganlah cepat berpuas diri. Janganlah cepat hanya sekedar datang ke sekolah, bercengkrama dengan teman-teman, mabar bareng, ya. Mengerjakan tugas jika ditugasi, pulang. Tapi coba apa yang bisa kalian sampaikan untuk perubahan, untuk kebaikan, untuk peningkatan kualitas SDM kalian sendiri maupun kualitas sekolah. Bantu KOSP SMA 11 tahun depan. Ketika nanti kalian PKL, ya, ada ide ini cemerlang, sampaikan ke Kaprok, sampaikan ke Kajur, sampaikan ke siswaan, sampaikan juga ke kurikulum bahwa kami seperti ini Bu, ini
pembelajaran teks anekdota, teks LHO, hasil observasi, ya. Anak-anak langsung itu, ketika TBSR bisa suruh langsung workshop, ketika TKR langsung itu mantengi traktor, mantengi grader, ketika TKJ langsung melihat dimensi workshop dan laptop perangkat jaringan yang ada. Tahun ini enggak, jujur saya agak lepas tahun ini untuk pembelajaran yang bermakna, tapi seharusnya kalian punya potensi diri. Tahun ini saya lepas, harusnya kalian kalau waktu pelajaran hal kalian yang berbengkel. Tahun ini karena siang, saya agak memikirkan kemarin bolak-baliknya menggunakan waktu. Tapi kan bisa kan mengganti bengkel yang dalam bentuk wujud itu menjadi bengkel yang ada di internet. Makanya kemarin kelompoknya apa aja kemarin? Apa aja kelompok kemarin? Ada ban, apa lagi? Oli, aki, knalpot, pelek, rem. Otomatis kalau kemarin kalian yang mau tentang rem, kelompok itu menguasai penuh tentang rem. Kalau kemarin tentang ban, menguasai penuh tentang ban. Kalau tahun lalu mereka nggak di kelas, mereka langsung ke workshop. Tapi di workshop belum tentu semua ban ada, ya kan? Tapi kalau di internet spesifikasi, jenis, unsur, bahan, ban ada semua tanpa melihat ke kelas. Jadi pembelajaran kontekstual itu harus ada di depan. Kita bicara tentang misalnya pelajaran apa yang agak-agak sulit, bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris, fisika, kimia, yang kata orang itu pembelajaran killer, ya. Coba hubungkan teknologi dari dalam internet, ya. Praktikan langsung tutur kata walaupun masih dalam bahasa Inggris. Kalian bisa, kalian harus yakin, kalian pasti mampu. Selagi di otak kalian, di alam bawah sadar kalian, males belajar bahasa Inggris siang, misalnya bla 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 bla, itu tertanam di otak kalian, maka pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna enggak dapat. Apalagi bahasa Inggris itu mudah, walaupun kita terbantah-bantah, ngertinya yes or no, tapi kita berani ucap. Ayo pas ya, pas terkontrol, oke coba lagi. Oke, apa? Dari sosialisasi kurikulum, ya, dapat kalian baca sendiri di situ. Pertama, guru ikhlas pendidikan bermakna, guru cerdas pembelajaran ceria, siswa inovatif kelas luar biasa, kurikulum berubah, masa depan bisa cerah, sekolah merdeka membersama warga sekolah dalam damai dan bahagia, maju bersama, sukses bersama dalam perubahan dan karya yang baik. Poin pertama, siswa sebagai subjek pembelajaran, aktor utama dari pendidikan harus inovatif, jangan inovatifnya. Gurunya ikhlas, guru cerdas, siswa yang bisa. Pembuktian inovatifnya siswa itu yang tertinggi ada di LKS tingkat nasional. Kalau ini sudah bisa buktikan nih, walaupun saudara kalian yang berkalian, saudara kalian TKR bisa juara konvensi. Nah tahun depan nih, inovasi kalian, ayo. Karena dalam inovasi ini muncul dari minat dan bakat. Dalam inovasi muncul dari karakter yang kuat. Dalam inovasi ini muncul dari kesadaran dan tanggung jawab. Dalam inovasi ini penuh kreativitas, penuh daya juang, penuh kesungguhan. Sebut KKS Provinsi 2024. Satu dari kalian maju. Walaupun potensi itu ada pada diri setiap kalian, pasti ada yang terbaik dan yang baik. Tapi kalau tidak berbicara dari KKS, minimal kalian ketika di rumah bisa bongkar pasang sendiri. Jangan bisa bongkar, nggak bisa masak. Ya, minimal kenal dulu, pahami dulu. Ya,
semua spare part-nya, semua item-item perkakasnya, prosedur tindak lanjutnya, prosedur bongkar pasangnya, prosedur mekanisasi jurusannya berkaitan dengan sepeda motor. Kan kalian sudah dikuatkan dengan observasi kemarin, maka gabungkan hasil-hasilnya tuh. Yang rem bagi kepada yang ban bagi kepada suspensi, yang suspensi bagi kepada yang transmisi, yang